Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Dan karena di akhir pekan nanti Liga Premier Inggris sudah mulai berserta dengan La Liga, gue akan bahas preview-preview dari beberapa pertandingan yang selayaknya seru dan menarik untuk dibahas. Oke, kita mulai dulu dari Premier League. Pertama, Burnley Manchester City ini menjadi laga pertama atau laga pembuka dari Premier League. Main jam 2 subuh hari Sabtu. Nah, Burnley main di kandang menghadapi Manchester City. Burnley ini klub promosi ya. Dan Manchester City itu baru saja kalah kemarin di Community Shield. Tapi apakah itu bisa dikatakan menjadi parameter bahwa City sudah kehilangan kemampuan mereka? Gua rasa tidak fair. Ya, dan gua rasa dengan segala hormat untuk Burnley, ya pertandingan ini gua rasa City jelas akan mengambil 3 poin. Ya, no doubt. Terus Arsenal berhadapan dengan Nottingham Forest. Nah, Nottingham Forest ini juga menarik ya, karena ini tim yang musim lalu pun terseok-seok. Dan Arsenal main di kandang sih harusnya yang absen itu cuma Gabriel Jesus sama Jorginho mungkin yang penting. Sisanya Balogun, Lokonga, Elneny nggak cadangan. Sisanya bisa main dan mereka sedang dalam performa atau mental yang bagus karena baru saja jadi juara Community Shield. Harusnya ini juga sama dengan City tadi kasusnya ya. Secara permainan mereka sudah matang, sudah gue bilang cukup matang lah ya. Tinggal finishing yang harus mereka perbaiki. Kalau finishingnya gacor di pertandingan kali ini, gue rasa tidak ada masalah bagi Arsenal ya. Mereka main di kandang lawan Nottingham Forest. Gue rasa mereka akan meraih 3 poin. Lalu itu ada West Ham, Bournemouth nggak terlalu penting, Brighton, Luton, Everton, Fulham, Sheffield, Crystal Palace, Newcastle, Aston Villa juga ini Newcastle, Aston Villa ini gue bilang 50-50 ya. Karena dua tim ini, Aston Villa ketika kemarin gue tonton di pramusim lawan Brentford kalau nggak salah di Premier League Summer Season, ya Summer League lah atau apa itulah. Itu secara penyerangan bagus tapi defense itu masih jelek banget ya. Mungkin pramusim juga nggak tahu, tapi ini benar-benar laga yang 50-50, dua tim yang musim lalu cukup merepotkan tim papan atas EPL. Tapi apakah musim ini bisa mengulangi itu? Kita lihat nanti. Ya gue sih nggak terlalu yakin. Nah, kita lompat ke hari Minggu 13 Agustus. Ada Brentford Tottenham Hotspur. Brentford ini yang tadi gue bilang, Brentford ini cukup bagus. Cuman mereka tanpa Infantoni di pertandingan pertama mereka karena akumulasi. Sedangkan Tottenham Hotspur kemarin bermain lawan Barcelona cukup bagus di babak pertama, tapi kalah di babak kedua terutama di menit-menit terakhir. Nah, ini bisa menjadi laga pertama juga ujian bagi si pelatihnya Tottenham Hotspur ini yang namanya cukup sulit. Ntar gue cek namanya. Namanya itu Ange Postecoglou. Ya ini asal Australia, memang namanya agak sulit. Apakah dia bisa membawa Spurs dengan permainan yang berbeda dengan freshman, apalagi dengan kita nggak tahu apakah Harry Kane dimainkan atau tidak. Kalau Harry Kane dimainkan, otomatis dia bertahan di Tottenham Hotspur. Tapi kalau nggak dimainkan, kemungkinan besar dia sudah cabut ke Bayern Munchen yang sudah deal dengan Tottenham Hotspur soal harga Harry Kane 110 juta dolar, sekitar 100 juta euro untuk fee dari Harry Kane. Jadi kemungkinan Harry Kane pindah, dan itu akan menjadi PR juga karena mereka tidak mendatangkan striker pengganti juga ya. Terus Chelsea Liverpool ini yang gue tunggu-tunggu. Kita semua paham bahwa Chelsea di pramusim wow luar biasa, tidak terkalahkan. Semua pemain on fire, katanya Nicholas Jackson lah on fire, Mason lah namanya siapa, Madsen sorry. Terus ada Nkunku on fire, tapi sayang banget Nkunku cedera sampai berapa bulan itu cukup merugikan juga. Terus siapa lagi gacor itu, Mudryk lah cetak ke. Tapi itu semua di pramusim. Nah sekarang ketemu Liverpool. Liverpool ini gue nonton lawan Munchen, dan secara squad yang mereka miliki, gue lihat squadnya Liverpool ini terlalu ofensif, terutama di lini tengah. Mereka kehilangan 6 pemain. Milner, Chamberlain, Fabinho, Henderson, Arthur, Naby Keita, 6. Mereka cuma datangin 2, Szoboszlai dengan McAllister. Yang notabene secara tipe bermain ini paling setara dengan Melo.
atau setara dengan Chamberlain yang lebih menyerang. Tidak ada pengganti dari Fabinho, tidak ada pengganti dari Henderson. Mereka seringkali di pramusim memakai Szoboszlai dengan McAllister, depannya Gakpo. Atau berapa kali Arnold yang ke tengah. Nah, yang menjadi titik yang harus diperbaiki oleh Liverpool adalah defense mereka sih kalau menurut gue. Ya defense mereka ini sangat lemah, ya dengan hilangnya Fabinho itu ngaruh banget. Defense mereka, pemain belakang mereka juga rapuh. Tapi pemain depan mereka ini sangat bagus performanya. Kalau gue bilang tajam ibaratnya. Jota, Diaz, ada Salah, Nunes juga lumayan di pramusim cetak banyak gol. Ada siapa lagi sih itu? Gakpo. Jadi secara penyerangan ditambah McAllister sama Szoboszlai, gue bilang Liverpool ngeri. Ya untuk Chelsea apalagi. Ya Chelsea ini defense-nya nggak bagus-bagus amat. Nggak bagus amat. Selain Thiago Silva, ya Reece James, Cucurella lagi lo mainin. Aduh, gue sih nggak yakin. Nah ini bisa menjadi ujian nih bagi Chelsea. Gue pengen lihat. Kita belum bisa nilai apa-apa. Kita belum bisa memprediksi Chelsea akan main seperti apa, Liverpool akan bermain seperti apa. Yang gue bilang, gue cuma pengen lihat apakah Chelsea bisa memberikan kejutan di pertandingan kali ini, bisa mengalahkan Liverpool, memanfaatkan keunggulan mereka main di kandang, dan secara permainan dengan Pochettino, ya kita nggak ada yang tahu. Ya kalau yang absen sih Fofana, Madueke, Nkunku, Badiashile, ya nggak terlalu berpengaruh kecuali Nkunku. Kalau Liverpool, Thiago doang yang cedera, yang praktis yang berpengaruh. Nah kita lihat nanti di minggu ini akan gue tonton dan akan gue buat review juga karena ini cukup menarik. Ini pertandingan yang salah satu yang langsung big match di pekan pertama. Masuk ke pertandingan terakhir. Manchester United berhadapan dengan Wolverhampton. Nah MU tanpa Malaysia, tanpa Højlund, Maino, Martial karena cedera. Apakah Wolf ini hebat? Wolf itu baru ditinggal Lopetegui dan staff-staffnya, dan baru masuk pelatih baru, belum pramusim dengan pelatih baru. Jadi kalau gue bilang secara kesiapan, jelas Manchester United lebih unggul dibandingkan Wolverhampton. Jelas, mutlak dari segi apapun, pemain, dari segi pelatih, dari segi kekompakan, dari segi strategi, Manchester United lebih unggul dibandingkan Wolves. Gue juga nggak ngerti kenapa Lopetegui ini mengundurkan diri. Mungkin nggak dikasih pemain atau apa, gue nggak ngerti. Ya, yang jelas mantan pelatih Leeds yang akan menjadi pengganti dari Wolverhampton. Nah, apakah ini bagus? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Dengan mungkin saja dia cocok dengan skuadnya Wolves atau mungkin malah hancur. Ya kita lihat. Yang jelas kalau gue bilang di pertandingan pertama ini secara fair, secara objektif, gue bilang MU sedikit diunggulkan dan mungkin akan meraih kemenangan dengan cukup meyakinkan melawan Wolverhampton. Kalau saja lini depan mereka mampu efektif. Ya, lini depan mereka mampu efektif. Rashford, Bruno, Sancho, Anthony atau siapapun yang dimainkan itu bisa lebih efektif. Ya, itu yang gue tidak lihat di pramusim. Oke, segitu dulu dari Premier League. Nah, kita beralih ke La Liga. Bentar. La Liga itu ada Real Madrid berhadapan dengan Bilbao. Nah, ini laga yang menurut gue cukup berat untuk Real Madrid. Gue fans Real Madrid, tapi gue bilang ini laga yang sangat berat main di kandang Bilbao. Real Madrid jelas tanpa Arda Güler, Ferland Mendy, plus barusan Courtois ACL. Waduh, ini makin repot lagi. Ya makin repot lagi karena Courtois itu perannya begitu penting. Ya begitu penting. Salah satu kiper yang menurut gue malah kiper terbaik saat ini. Dan Real Madrid ya jelas dengan hengkangnya Benzema di pramusim kelihatan banget masalah utama mereka di striker. Nggak ada finisher, dan dengan formasi Ancelotti 4-4-2 karatannya minta ampun, secara permainan pun nggak jelas. Apakah mereka bisa meraih 3 poin menghadapi Bilbao? Ini menurut gue menjadi laga yang berat. Ya, laga yang sengit. Gue juga akan nonton. Nah, gue pengen lihat kalau kata Ancelotti mereka mainnya bagus di pramusim, gue pengen lihat bisa nggak dia buktikan di Liga sebenarnya lawan Bilbao di kandang Bilbao di San Mamés
bisa nggak dia raih 3 poin. Dan bukan hanya 3 poin, tapi secara permainan mendominasi, secara permainan bagus, ciptakan banyak peluang, bisa nggak Real Madrid? Gue pengen lihat, ya. Terus Barcelona juga menghadapi Getafe. Ini juga mainnya di kandang Getafe. Apakah ini menjadi laga yang mudah bagi Barcelona? Definitely not. 3 pertandingan terakhir Barcelona bermain di kandang Getafe, nggak pernah menang, 2 kali imbang, 1 kali kalah. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwa nggak mudah juga bagi Barcelona untuk bisa mengalahkan Getafe. Bahkan ketika mereka bermain di kandang pun, mereka menang terakhir 1-0, 2-1. Mereka menang besar 5-2 itu di 2021, 2 tahun lalu. Artinya cukup lama mereka mampu menang dari Getafe. Nah, dengan absennya Ferran Torres, ya praktis mereka punya opsi di Rafinha, mereka punya Lewandowski, atau kemarin sudah sempat dicoba dengan formasi 4-4-2 diamond juga, mengikuti Real Madrid, dan mainnya tidak kalah ancur di babak pertama menghadapi Tottenham Hotspur. Beruntung di babak kedua masuklah pemain-pemain muda dan performanya lebih jalan. Jadi ini gak jelas juga Xavi ini arahnya mau kemana, apakah formasi yang akan dia pakai, dan ini gue juga akan pantau. Ya, sama dengan Real Madrid, Barcelona pun masih abu-abu dengan hengkangnya Dembele, hengkangnya Dembele itu ngaruh sekali. Dan ya kita lihat nanti apakah Barcelona mampu meraih 3 poin atau tidak di pertandingan kali ini, karena itu penting. Start itu penting untuk menentukan kelanjutan dari performa klub. Salam sepak bola.